Pada episode sebelumnya, orang tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Dia tiba-tiba meregangkan pinggangnya yang malas. Aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya, bergema ke seluruh daratan. Sudah bertahun-tahun sejak saya menunjukkan diri saya. Saya ingin tahu apakah benua ini masih mengingat nama saya, leluhur Hun Yun. Apakah sekte bunga dan lembah api membakar menyetujui aliansi ini? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua tetua di depannya di aula utama pavilion bintang jatuh. Dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, sekte bunga dan lembah api membakar telah memberi kita jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala pavilion junior memutuskan kapan akan mengumumkan berita ini. Penatua pavilion bintang jatuh tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Yan, Cailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit pada awalnya. Dengan permulaan yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani hal-hal selanjutnya. Sekte bunga dan lembah api membakar memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melampaui reputasi aliansi sungai mendalam ketika dibentuk saat itu. Kelancaran kemajuan aliansi ini melebihi ekspektasi saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Aula Jiwa bukanlah faksi biasa. Melawan mereka membutuhkan keberanian yang besar. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas detail aliansi? Cailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun sekte bunga dan lembah api membakar telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Aula Jiwa, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Dia juga memahami bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Pil Tower. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli di seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melambung tinggi. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Aula Jiwa bahkan ketika terjadi bentrokan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak mudah untuk membuat Pil Tower bergabung dengan aliansi. Pil Tower selalu mempertahankan sikap netral. Mereka belum pernah bergabung dengan aliansi manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Aula Jiwa, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita mengirim surat sebagai penyelidikan? Saran Xiao Yi. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan, ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika kami ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan besar saya harus mengunjungi Menara Pil secara pribadi bersama Xiao Yan. Hasil pengiriman orang lain pasti akan berakhir sama. Iya. Xiao Yan mengangguk. Menara Pil tidak seperti sekte bunga dan lembah api membakar. Mereka harus datang sendiri jika ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini, baiklah. Saya akan mengurus pavilion bintang jatuh. Masalah-masalah selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua berangkat? Cailin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Pil Tower adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka perlu memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan berangkat hari ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Dengan keputusan yang diambil, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lebih lama lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke wilayah Pil. Karena pavilion bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Cailin, Xiao Yi, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga pavilion bintang jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao sama-sama bisa dianggap sebagai Dousheng elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota Pil suci di wilayah Pil dalam waktu setengah hari. Xiao Yan merasa agak emosional ketika dia tiba di pinggiran kota Pil suci.
Tempat inilah dia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama Pil Gathering, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan ahli dari Aula Jiwa, mencegah tempat juara Pil Gathering mendarat di tangan seseorang dari Aula Jiwa. Dengan kata lain, Pil Tower berhutang budi pada Xiao Yan. Lagi pula, jika tempat juara diambil oleh Aula Jiwa, reputasi Pil Tower akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka memasuki Pil Tower. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Pil Tower. Seorang tetua menara pil dengan cepat mundur dan memberitahu ketiga pemimpin besar itu tentang kedatangan mereka. Ketiga orang ini sepertinya sedang berekspresi besar tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Makanya, mereka mampu menahan rasa lelah ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan tiga kepala cukup baik, jadi dia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat dibuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, tamu yang langka. Yao tua, tak disangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Xuan Kongzi berjubah putih tertawa dan segera masuk. Tian Laizi dan Xuan Yu segera mengikutinya masuk. Kedua mata mereka mengandung kegembiraan saat mereka melihat ke arah Yao Lao di aula besar, yang sedang memegang cangkir teh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia memandang ketiganya dan menyapa mereka dengan senyum. Xuan Kongzi dan dua orang di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi menghela nafas dengan lembut. Dia menepuk bahu Yao Lao sambil berkata, tidak disangka aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup. Senyuman di wajah Yao Lao menjadi lebih tebal setelah melihat cara mereka bertindak. Dia menepuk bahu Xuan Kongzi sebelum matanya tertuju pada Xuan Yi di sampingnya. Dia tertawa, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, tapi kamu tetap cantik seperti biasanya. Anda tidak tampak seperti beberapa dari kami, orang-orang tua. Wajah Xuan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala menara pil raksasa ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebaknya dengan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah bertemu. Xiao Yan tidak dapat menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tak berdaya di samping dan menemani mereka. Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas Dou Sheng. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpamu saat itu, aku yang dulu pasti ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di sampingnya setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongzi langsung tertawa. Elder Xuan Kongzi, tolong jangan menggoda anak muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan tertawa getir sebelum memberikan balasan. Hehe, aku tidak pantas disebut penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah masternya. Terlepas dari apakah itu dalam hal pelatihan Douki atau keterampilan alkemis, kemungkinan besar aku tidak dapat membandingkannya denganmu. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung naik ke kelas Bansheng setahun yang lalu, tapi samar-samar dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke Pil Towerku pasti melibatkan beberapa masalah besar, kan? Xuan Kongzi tertawa. Dia mengubah pembicaraan sambil melihat kembali ke arah Yao Lao. Iya. Senyuman di wajah Yao Lao memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membicarakan hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara detail. Aliansi, masalah ini sedikit merepotkan. Bukannya Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu? Kelompok Xuan Kongzi mengerutkan kening. Jawab Xuan Kongzi setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Saya sadar ini merepotkan, tapi saya harus mencobanya.
Aula jiwa terlalu kuat. Tak satu pun dari kelompok kami yang mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lepas dari cengkeraman aula jiwa. Saya telah ditangkap oleh aula jiwa sebelumnya. Oleh karena itu, aku punya gambaran mengapa mereka menangkap jiwa, dan kemungkinan besar itu melibatkan beberapa skema, jawab Yao Lao dengan nada serius. Xuan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa aula jiwa tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dan bergabung dengan aliansi. Hal ini akan lebih mudah jika nenek moyang masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah lanjut usia akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab. Orang lama itu telah hilang lagi. Yao Lao bertanya dengan suara kaget. Xuan Kongzi dan dua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kongzi menjawab, dia sudah lama hilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami tidak mendengar kabar apapun darinya. Jika token giok spiritualnya masih belum baik-baik saja, bahkan kita akan mengira dia telah mengalami suatu kecelakaan. Leluhur? Apa itu? Xiao Yan di sampingnya bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Pil Tower. Nenek moyang ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri Pil Tower. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Pil Tower, dan kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Jika dia menyetujui aliansi ini, tidak akan ada masalah, tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun nenek moyang ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun. Hal yang paling disukai nenek moyang adalah mencari wanita hamil. Tentu saja yang diincarnya bukan para ibu hamil tersebut, melainkan bayi dalam kandungannya. Lebih tepatnya, dia ingin mencari kejadian di mana bayi tersebut kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena suatu kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, ia kemudian akan masuk ke dalam tubuh ibu hamil tersebut dengan cara khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Ia akan lahir, tumbuh, dan menjalani kehidupannya sebagai orang lain hingga akhirnya tubuh tersebut mati. Hanya dengan begitu dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya, ia sedang mengalami kehidupan. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah Xuan Kongzi yang tersenyum pahit. Dia tertawa datar dan berkata, nenek moyang ini benar-benar manusia yang sangat unik. Lagi pula, nenek moyangnya bukanlah manusia. Xuan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Bukan manusia. Xiao Yan merasakan kulitnya meledak saat ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, pil obat tingkat D yang legendaris? Semua pil obat yang telah mengalami pil petir 9 warna akan memiliki kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar berbentuk binatang buas. Beberapa pil obat tingkat 9 yang legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan bahkan memungkinkan untuk dilatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya sekarang? Xuan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan Xiao Yan. Dia juga telah tertegun untuk waktu yang lama sebelum pulih saat pertama kali dia mendengar tentang wujud asli leluhurnya. Leluhur adalah salah satu pendiri Menara Pil, tetapi tetua itu telah meninggal. Setahun sebelum dia akan meninggal, dia menghabiskan seluruh upayanya untuk menyempurnakan pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, suluh rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan pil tower. Ia tetap tertinggal sebagai penjaga pil tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi pengendalian avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa ketika dia menjelaskan. Seiring berjalannya waktu, leluhur telah menyelamatkan Menara Pil dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menandingi statusnya di Pil Tower, tapi dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini.
Dia akan hilang setelah pil tower stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Asal-usul leluhur di pil tower ini misterius. Pil Xuan tingkat 9 yang bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 tingkatan, pil harta karun tingkat 9, pil Xuan tingkat 9, dan pil emas tingkat 9. Pil obat tingkat 9 yang muncul di dunia ini sebagian besar adalah pil harta karun. Seseorang pada dasarnya tidak dapat menemukan pil Xuan, dan pil emas tingkat 9 yang jauh kemungkinan besar adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah pil emas tingkat 9 adalah di pil yang legendaris. Saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di benua ini yang dapat memurnikan pil obat ini. Penatua itu mampu menyempurnakan pil Xuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Sepertinya kekuatannya, paling tidak, adalah Dou Sheng bintang 5 atau 6. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki menara pil. Lupakan saja, tidak perlu lagi membicarakan masalah leluhur. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam wujud bayi yang melakukan apa yang disebut, mengalami hidup. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nada suaranya tidak berdaya karena leluhur legendaris yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu dengan leluhurnya adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui menjadi apa dia sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan di hati Xiao Yan berangsur-angsur hilang saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama menara pil diputuskan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil Kecil melalui pemungutan suara. Jawab Xuan Kongzi. Itu harus melalui Dewan Tetua Utama, ya. Kalau begitu, akan sedikit merepotkan. Kebanyakan orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memberikan suara mendukung aliansi tersebut. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Penatua Agung. Kami bertiga, sebagai 3 kepala besar Pil Tower, juga ada di dalam. Meskipun demikian, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi menjelaskan tanpa daya. Lagi pula, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman dari kita. Kata-kata kami tidak akan banyak berdampak pada mereka. Hanya 3 suara. Itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Meskipun Dewan Penatua Utama ini relatif demokratis dan keputusannya bergantung pada jumlah suara yang mendukung dan menentang suatu keputusan tertentu, beberapa orang lama di dalamnya sangatlah bertele-tele. Kebanyakan dari mereka menentang aliansi ini. Selama ada perbedaan 1 suara di Dewan Penatua Utama, hasilnya akan tetap. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bukannya tidak ada harapan. 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan aula jiwa. Jika kami bisa meyakinkan mereka, kami akan mendapat 5 suara. Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama dengan orang-orang lama lainnya. Xuan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah kamu yakin tentang ini? Mata Yao Lao berbinar mendengar ini. Jika hasilnya 5 suara berbanding 5 suara, masih ada banyak ruang gerak untuk berharap. Saya tidak bisa memastikannya, tapi setidaknya saya bisa mencobanya. Mengapa kamu dan Xiao Yan tidak mengikutiku ke menara pil kecil? Begitu saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Xuan Kongzi tertawa. Ya, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki tempat itu. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan tertawa, mereka yang berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di Central Plains. Anda beruntung bisa masuk. Ini akan membuka mata. Haha, dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Xuan Yi tertawa. Xuan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekankan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding itu berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam alam ciptaan.
Xiao Yan bergumam dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Xuan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke dalam terowongan. Kelompok Xiao Yan mengikuti. Terowongan itu perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu, ia kembali menjadi tembok yang keras. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi terang. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan masih melekat di langit, membuat daratan tampak sangat berkabut. Aroma bahan obat yang pekat. Hidung Xiao Yan bergerak-gerak. Matanya menyapu sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Bertonton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh berkelompok di taman ini. Ini seperti alam pil kedua, beberapa kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sekeliling. Kebun obat ini milik berbagai pemilik. Itu adalah kehidupan baru dari orang-orang lama itu, Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju puncak gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kita bisa melihat beberapa sosok lansia di tengah lautan obat yang subur di sekitarnya. Orang-orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tapi Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang datang dari mereka masing-masing. Para petani obat tua ini telah memperoleh pencapaian tingkat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah asing Xiao Yan. Yao Lao di sampingnya menarik banyak tatapan terkejut. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yao Lao di sepanjang jalan. Jelas sekali, mereka pernah mengenal Yao Lao di masa lalu. Rombongan melewati beberapa jalan pegunungan sebelum berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi menempatkan Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi tersebut. Xiao Yan dan Yao Lao sadar bahwa mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Oleh karena itu, keduanya duduk di dalam rumah dan beristirahat. Mereka menunggu beberapa jam sebelum Xuan Kongzi akhirnya kembali bersama 2 orang lainnya. 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Xuan Kongzi tertawa getir setelah memasuki rumah. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kami dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Perhatian Xiao Yan dan Yao Lao tertuju setelah mendengar kabar baik. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tapi setidaknya mewakili harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Penatua Utama akan menerima penatua baru. Penatua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya, orang yang memiliki peluang terbesar untuk memasuki Dewan Penatua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele. Anda kenal dengan orang tua itu? Mata Xuan Kongzi tertuju pada Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, Iblis tua Hou. Ya, orang tua itu yang tidak sependapat denganmu. Xuan Kongzi tanpa daya melanjutkan, entah itu karena pandangannya yang terlalu bertele-tele, atau alasan lain, dia pasti akan memberikan suara menentang aliansi jika dia menjadi penatua yang baru. Anda telah menginjaknya selama pil gathering saat itu. Orang tua ini sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, kamu sudah lama menjadi penatua dari Dewan Penatua Utama, kita tidak perlu merasa pusing memikirkan masalah ini sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara lemah. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar kata-kata tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar menentang aliansi, tidak ada harapan bagi aliansi tersebut. Tian Laixi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao terdiam setelah mendengarnya berbicara. Hal ini tidak sepenuhnya sia-sia. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak mengizinkan Iblis tua Hou itu menjadi penatua baru? Xuan Yi menyarankan. Itu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Siapa di Pil Tower Mountain yang dapat bersaing dengan Iblis tua Hou? Yao tua mungkin bisa melakukannya, tapi dia mundur dari Pil Tower atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berkompetisi. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi menyibakkan seikat rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan.
Yao tua tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tapi Xiao Yan memilikinya. Dia adalah juara pil gathering dan calon penerus menjadi kepala raksasa pil tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan iblis tua Hou. Lagi pula, orang tua itu adalah seseorang yang hampir merebut posisi juara pil gathering dari Yao Chen saat itu. Xiao Yan. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xuan Kongzi berkata, meskipun senioritas iblis tua Hou jauh melampaui Xiao Yan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Yao Lao mengangguk dan tertawa, baiklah. Biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu. Aku akan memberitahu iblis tua itu bahwa aku, Yao Chen, tidak hanya bisa mengalahkannya, bahkan murid yang aku rawat pun bisa mengalahkannya. Jika memang begitu, kemungkinan besar wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Tian Laizi tertawa keras. Xiao Yan terdiam ketika dia mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing setelah beberapa kalimat, tapi dia juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan aliansi. Karenanya, dia tidak keberatan dengan kompetisi tersebut. Dengan keahlian alkemisnya saat ini, dia tidak akan merasakan rasa takut sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis-iblis yang sangat tua itu. Berapa banyak warna yang dimiliki oleh pil petir dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu? Xiao Yan merenung sejenak dan bertanya. Dia secara alami perlu mewaspadai lawannya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat iblis tua itu berusaha sekuat tenaga. Terakhir kali saya melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya terjadi 2 dekade lalu. Pada saat itu, dia berhasil menarik pil petir 8 warna. Dia mungkin bisa menarik pil petir 9 warna sekarang. Xuan Kongzi berpikir sejenak sebelum berbicara. Pil petir 9 warna, ya. Orang ini memang layak menjadi seseorang yang pernah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara pil gathering. Keterampilan alkimia seperti itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di Central Plains. Orang tua itu telah mengalami kemajuan sangat pesat selama beberapa tahun ini. Untuk mengalahkannya, Xiao Yan harus menyempurnakan pil obat tingkat 9. Yao Lao mengerutkan kening. Pil obat tingkat 9, bahkan jika itu adalah pil kelas terendah, pil harta karun tingkat 9 agak merepotkan untuk disempurnakan oleh Yao Lao. Xiao Yan mungkin kuat, tetapi ketika menyangkut penyempurnaan pil, seseorang mengandalkan akumulasi pengalaman. Iblis tua itu telah tenggelam dalam pemurnian pil selama bertahun-tahun. Pengalamannya berkali-kali lipat dari pengalaman Xiao Yan. Iya. Xuan Kongzi dan 2 orang lainnya mengangguk. Mata mereka beralih ke Xiao Yan saat Xuan Kongzi bertanya, apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat 9, ya, Xiao Yan dengan lembut menggosok jarinya dan dengan lembut menjawab, saya bisa mencobanya. Meskipun Xiao Yan belum pernah menyempurnakan pil obat tingkat 9, kekuatannya saat ini telah melonjak, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama retret 2 tahunnya. Dia telah melangkah ke tingkat surgawi dari tingkat jiwa. Dia tidak lebih lemah dari Yao Lao dan generasi tua lainnya. Kelompok Xuan Kongzi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera berkata, ayo lakukan ini. Kami akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan mengikuti kompetisi. Tidak akan banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Iya. Yao Lao dan Xiao Yan mengangguk. Haha, kalian berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat cocok untuk para alkemis. Xuan Kongzi berdiri. Dia tertawa sebelum pergi bersama Xuan Yi dan Tian Laizi. Mereka masih perlu meminta bantuan agar Xiao Yan bergabung dengan seleksi penatua. Lagi pula, akan sedikit merepotkan jika tiba-tiba memasukkan orang lain. Xiao Yan dan Yao Lao untuk sementara tinggal di pegunungan Pil Tower selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua datang selama 3 hari ini. Tentu saja, mereka datang secara alami karena Yao Lao. Sebagian besar orang tua di sini mengenal Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Yao Lao telah mengizinkan Xiao Yan untuk berkenalan dengan para alkemis generasi tua yang dulunya sangat terkenal di dataran tengah. Orang-orang tua ini telah mendapatkan banyak teman di Central Plains di masa lalu. Seseorang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan mengenalnya.
Xiao Yan juga jelas menyadari niat Yao Lao. Oleh karena itu, dia tampil relatif sopan dan penuh hormat ketika bertemu dengan orang-orang dari generasi yang lebih tua, memuaskan orang-orang tua tersebut. Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemis Xiao Yan sebanding dengan Yao Lao, mereka jelas terlihat lebih hangat di hadapannya. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan akan dengan mudah mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif hidup ini. Ketika cahaya pagi di hari keempat mendarat di Pil Tower, gunung ini telah menghilangkan ketenangannya dan menjadi lebih hidup. Biasanya hanya ada sedikit suara yang dikeluarkan di menara pil kecil ini. Semua orang hanya berdiskusi dan menantang keterampilan alkemis satu sama lain, atau mereka akan mengelola kebun obat mereka sendiri. Hari-hari mereka biasa-biasa saja dan sangat cocok untuk orang-orang tua yang bosan dengan konflik di benua ini. Puncak pegunungan Pil Tower membentuk tanah terbuka. Awan menutupi sekeliling tanah terbuka ini. Lapisan awan yang tebal bagaikan kapas, membuat seseorang merasakan dorongan ingin berjalan di atasnya. Lapangan terbuka yang jarang dikunjungi ini dipenuhi cukup banyak orang. Kebanyakan dari mereka berambut putih dan tampak sangat tua. Siapapun di tempat ini akan sangat dicari oleh banyak faksi di dataran tengah. Jika sebuah sekte memiliki alkemis setingkat ini, keuntungan yang diterimanya tidak akan ada bandingannya. Sementara jumlah orang yang tersebar di lapangan terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiao Yan dipimpin oleh Xuan Kongzi dan yang lainnya. Banyak orang segera berkumpul setelah Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyambutnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa Yao Lao cukup populer di menara pil kecil ini. Yao Chen, orang tua, memang masih hidup. Yao Lao tersenyum saat dia menyapa teman-teman lamanya ketika suara yang agak tidak bersahabat tiba-tiba terdengar. Segera, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan setapak. Penatua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Haha, iblis tua Hou. Bahkan kamu masih hidup. Bagaimana aku bisa pergi sebelum kamu? Yao Lao tersenyum sambil menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mengajukan pertanyaan retoris. Ini iblis tua Hou, ya. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar sapaan Yao Lao. Matanya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ukuran orang tua itu agak mirip dengan nama belakangnya. Wajah tuanya tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati. Saat kamu meninggalkan menara pil kecil sendirian saat itu, kupikir kamu tidak akan memiliki tulang punggung untuk kembali lagi. Orang tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara lemah. Ada nada mengejek dalam suaranya. Dia telah berselisih dengan Yao Lao dan telah mencoba yang terbaik untuk melampaui Yao Lao bahkan sampai sekarang, tetapi keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Itu telah menjadi duri dalam dagingnya. Yao Lao tersenyum tetapi tidak membantah. Dia bertingkah seperti orang tua yang baik. Saya dengar Anda berencana mengambil bagian dalam seleksi penatua? Itu juga baik-baik saja. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda meningkat atau tidak. Orang tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melanjutkan setelah melihat Yao Lao mengabaikannya. Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan mengikuti kompetisi tersebut. Muridmu? Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh ke samping Xiao Yan setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tenggelam setelah melihat usia Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, bayi kecil ini memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Yao Chen, meskipun kamu ingin menggunakan pintu belakang, kamu tidak boleh melakukannya seperti ini, kan? Ini adalah menara pil kecil, bukan dataran tengah. Beberapa tetua, yang tidak menyadari situasinya, juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Jelas sekali, mereka tidak mengerti mengapa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Iblis tua Hou, Xiao Yan adalah juara pil gathering ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Xuan Kongzi melirik iblis tua Hou saat dia bertanya. Juara pengumpulan pil? Ekspresi iblis tua Hou berubah setelah mendengar gelar ini. Saat itu, dia telah kehilangan posisi juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit.
Hal ini telah menjadi duri dalam hatinya. Tanpa diduga, murid yang diajar Yao Chen juga meraih gelar ini. Sepertinya kualitas pil gathering benar-benar kurang, Iblis Tua Hou berkata dengan getir. Anda salah. Xiao Yan menyempurnakan pil peti 5 warna selama pil gathering ini agar bisa menang. Persaingannya bahkan lebih ketat daripada persaingan di zaman Anda. Xuan Yi menjawab dengan suara lemah. Pil petir 5 warna. Para tetua di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut. Pada saat ini, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memonikan pil obat pada tingkat ini, namun ketika mereka berpartisipasi dalam pertemuan pil, sudah relatif baik untuk dapat memurnikan pil obat yang dapat menarik pil petir. Pil petir 5 warna relatif jauh dari mereka saat itu. Wajah Iblis Tua Hou menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Banyak jarum lembut yang menusuknya hingga dia sangat marah. Dia merasa sedikit malu saat dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus, pil petir 5 warna. Tidak ada apa-apa di sini. Karena Anda tidak akan berpartisipasi, izinkan saya mengambil posisi penatua ini. Namun, karena anak kecil ini adalah muridmu, orang tua ini akan membantumu mengajarinya. Haha, muridku ini benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya. Karena Iblis Tua Hou bermaksud mengajarinya, saya akan membantunya, terima kasih terlebih dahulu. Yao Lao tersenyum sambil menjawab. Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu berada di sini. Setelah aku mendapatkan posisi penatua itu, aku pasti akan membuat kalian berdua kembali dengan tangan kosong. Iblis Tua Hou bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yao Lao. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Yao Lao tersenyum sambil mengamati punggung Iblis Tua Hou. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita perlu menghancurkan impian indah iblis tua ini untuk menjadi seorang penatua. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyeringai dan mengangguk dengan lembut. Cahaya dari matahari yang cerah dan hangat menembus lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Gong kuno dan merdu perlahan bergema di tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di panggung batu di lapangan terbuka tanpa peringatan apapun. Banyak orang membungkuk dan menyapa ketujuh tetua ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, salam untuk ketujuh sesepuh. Dewan Tetua Utama dapat dianggap sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di Menara Pil Kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, mereka semua telah dipilih dari Menara Pil Kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Oleh karena itu, banyak orang di Menara Pil Kecil menghormati mereka. Xiao Yan berbaur dengan kerumunan. Matanya menyapu ketujuh sesepuh. Setelah perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura keempat individu ini tampak sangat kuat di antara ketujuh sesepuh itu, terutama lelaki tua berpakaian linen tanpa ekspresi yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. 2 bansheng tingkat menengah, 1 bansheng tingkat tinggi, dan 1 yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas Dou Sheng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Menara Pil? Tidak heran itu sebanding dengan aula jiwa. Mata Xiao Yan berhenti pada lelaki tua berpakaian linen itu dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi dari faksi-faksi ini, yang sudah lama ada di dataran tengah, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Penatua berpakaian linen itu adalah penatua pertama Menara Pil Kecil. Kecuali leluhurnya, dia adalah orang paling senior di Menara Pil Kecil. Bahkan saya harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan sambil berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas dari tetua pertama ini benar-benar menakutkan. Pria berpakaian linen itu sepertinya mendeteksi Xiao Yan sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Fluktuasi segera melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan Xiao Yan yang sebenarnya. Tekanan spiritual yang sangat kuat. Alis Xiao Yan sedikit berkedut setelah tetua pertama menoleh. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak-pihak yang terlibat yang bisa merasakannya.
Untungnya, Xiao Yan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual dari penatua pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak membahayakan dirinya. Ekspresinya tidak berubah karena pertukaran itu. Dagu tetua pertama bergerak sedikit tanpa terdeteksi setelah menyadari ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah. Matanya akhirnya beralih. Suaranya yang lama tapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di menara pil kecil kita, seleksi penatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang peraturan yang terlibat. Anda bisa mengambil ramuan obat apa saja dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti seleksi silakan maju. Meskipun penatua pertama ini sudah sangat tua, dia melakukan banyak hal dengan relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara lemah. Dipahami. Beberapa balasan hormat datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Banyak tokoh yang segera melangkah maju dan menemukan areanya sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Saya juga akan keluar. Xiao Yan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Ya, lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Kemunculan Xiao Yan menarik banyak pasang mata. Sebagian besar orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Makanya, mereka tidak tahu kenapa pemuda ini tiba-tiba mengikuti seleksi. Junior ini adalah Xiao Yan. Dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari pil gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi penatua. Penatua pertama mengalihkan pandangannya saat dia menjelaskan dengan suara samar. Ah, jadi itu sebabnya. Tidak disangka orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan elder ini bukanlah permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung demi mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata tetua pertama terdengar. Meski bobot gelar juara pengumpul pil cukup berat, tampaknya tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan gelar ini untuk bersaing dengan senior lainnya untuk mendapatkan posisi penatua. Banyak orang menyimpulkan bahwa Yao Chen bermaksud agar Xiao Yan mendapatkan pengalaman. Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pemikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di lapangan terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan-lahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya, tetua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Suasana di lapangan terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi suram. Dentang. Suara logam yang jernih tiba-tiba muncul di suasana tegang ini. Tak lama kemudian, suara lain muncul. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka mendarat dengan keras di tanah. Nyalakan apinya. Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali itu mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh alun-alun meningkat dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Nyala api ungu kecoklatan yang berisi sedikit warna putih pekat segera muncul dari tangannya. Bang! Gugusan api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, api itu mulai menyala di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat berwarna ungu kecoklatan di depan banyak mata yang tercengang. Kuali itu seluruhnya terbuat dari api. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar memiliki kendali yang kuat atas apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiao Yan langsung menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbincang. Kuali api perlahan melayang di depan Xiao Yan.
Penampilannya yang sangat solid menyebabkan banyak guru alkemis mengungkapkan ekspresi muram. Pengendalian api dan kekuatan spiritual seperti apa yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi pada tingkat puncak ini? Iblis tua Hou, yang berada tidak jauh dari situ, juga tertarik dengan keributan itu. Dia merajut alisnya sedikit. Tawa dingin langsung terdengar. Seorang anggota generasi muda pada akhirnya menjadi anggota generasi muda. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang telah dia bentuk. Nyala api muncul di dalam kuali obat. Ia mengeluarkan embusan dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Banyak orang yang tercengang saat melihatnya memejamkan mata, namun tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat apa yang ingin disempurnakan Xiao Yan kali ini? Xuan Kongzi memandang Xiao Yan dari antara kerumunan dan merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu. Saya belum pernah mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat, Yao Lao berbicara dengan lembut. Pentingnya formula obat menjadi jelas setelah mencapai tingkat seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, mustahil untuk memurnikan pil obat pada tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula selama bertahun-tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 2 formula. Selain itu adalah pil tingkat 9 tingkat terendah, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia merentangkan jari-jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara jari-jarinya. Benih Bodhisattva? Dia ingin menyempurnakan pil Bodhisattva. Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiao Yan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Pil Bodhisattva tingkat tertinggi paling banyak dapat menarik pil petir 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hou, Xuan Yi mengerutkan alisnya setelah mengetahui apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit memperoleh kemenangan hanya dengan mengandalkan benih Bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Laizi mengerutkan kening. Mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang elit Dou Sheng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan rohaninya, jelas bahwa dia telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan pil obat tingkat 9. Mereka tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan memilih untuk menyempurnakan pil Bodhisattva. Dia seharusnya punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak menyangka kalau Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Mata Xiao Yan tertuju pada kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva. Dia sedikit tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang-orang mungkin berpikir bahwa pengalaman penyempurnaan pilnya lebih rendah daripada seorang tetua seperti iblis tua Hou. Biasanya, pengalamannya akan lebih rendah daripada iblis-iblis tua ini yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan telah menjalani 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon Bodhisattva, yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil. Astaga! Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengeluarkan benih Bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk di udara di atas kepalanya. Sekilas, setidaknya ada 1000. Jumlah bahan obat yang begitu banyak menyebabkan para alkemis di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum segera dimasukkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan-bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan sambil terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Bahan obat dalam jumlah besar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih Bodhisattva.
Mungkinkah dia tidak menyempurnakan pil Bodhisattva? Tetapi mengapa sebagian besar ramuan obat serupa dengan ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Bodhisattva? Xuan Kongzi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan dua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala perlahan ketika mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak mengetahui apa yang direncanakan Xiao Yan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan di dalam hati dan mulai memberikan perhatian penuh pada kompetisi. Keributan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan pil Xiao Yan mungkin hebat, tetapi tidak semua mata terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di Central Plains. Standar mereka tinggi karena para alkemis di samping Xiao Yan semuanya adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan kilat mengiringi kehalusan mereka saat aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, banyak alkemis akan mabuk karenanya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukainya dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya dalam memurnikan pil. Mampu hampir merebut posisi juara pengumpulan pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam penyempurnaan pil. Terlebih lagi, Iblis Tua Hou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun berlatih, kemampuan penyempurnaan obatnya tidak diragukan lagi telah melonjak. Hampir tidak ada orang di menara pil kecil ini yang bisa melampauinya. Iblis Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan penatua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat dengan energi yang kaya akan dimasukkan ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan segera dimurnikan sebelum menjadi padat. Banyak langkah dilakukan dengan penuh keakraban. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata ketujuh sesepuh di atas panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou kemungkinan besar menang kali ini. Seorang tetua melihat sikap Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa sesepuh lain di sekitarnya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan penyempurnaan obat dari Iblis Tua Hou tidak kalah dengan para tetua ini. Penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke dalam lengan bajunya saat matanya yang tenang beralih ke tempat Xiao Yan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dia lihat. Pemuda bernama Xiao Yan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan besar akan memunculkan kuda hitam. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya memerlukan jangka waktu yang lama. Sangat umum bagi alkemis setingkat Xiao Yan membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk menyempurnakan sebuah pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak wali dengan penuh kegembiraan. Orang luar hanya menontonnya karena nilai hiburannya, sementara orang-orang yang berkecimpung di bidang itu mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyempurnaan pil, tapi ini sangat menarik bagi para alkemis ini. Waktu berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi yang kacau menyebar dari sejumlah kuali obat, menyebabkan banyak sari obat hancur. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiao yang tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, penyempurnaan Xiao Yan menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Dia mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga menurun. 5 hari berlalu dan kuali obat beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok pil embrio. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Seiring berjalannya waktu, suasana di lapangan terbuka menjadi lebih khusyuk. Semua orang dapat merasakan bahwa bagian yang paling menarik sudah dekat. Bang!
Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari-nari di dalamnya seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna berangsur-angsur muncul di awan hingga 7 warna terlihat. Warnanya perlahan berhenti pada warna ketujuh. Pil petir 7 warna. Jika hal ini terjadi di dataran tengah, hal ini akan menarik perhatian banyak orang yang terkejut, namun banyak orang yang hadir menggelengkan kepala saat melihat pil petir 7 warna. Jelas sekali bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang memperoleh kemenangan karena mereka telah melihat 5 pil petir 7 warna selama 3 hari terakhir. Pil petir 7 warna lainnya, Xuan Kongzi memandang pil petir di langit dan tertawa. Ling tua sepertinya sedikit tertekan, Yao Lao tersenyum. Dia melirik lelaki tua yang memanggil pil lightning 7 warna ini. Pada saat ini, Ling tua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiao Yan berada dan dengan lembut berkata, sepertinya anak kecil ini adalah orang paling tenang yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit dan mencondongkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat sudah membentuk-bentuk pil obat embrio, tapi tidak ada sedikit pun reaksi dari kuali Xiao Yan, tapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau berani. Iblis tua Hou seharusnya berhasil membuat pil dalam 3 hari. Jika tebakanku benar, dia pasti sedang menyempurnakan pil misterius tenang iblis api. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil petir 9 warna, Xuan Kongzi memberitahu semua orang. Ya, keterampilan penyempurnaan obat orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun ini. Yao Lao sedikit mengangguk saat dia menjawab. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, dia harus menyempurnakan pil obat tingkat 9, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menaikkan level pil bodhisattva, mustahil untuk menembus ke tingkat ke-9. Xuan Yi berkomentar. Meskipun Xiao Yan mengandalkan benda eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pertemuan pil, kali ini hal itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dia punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak, tapi hanya satu kalimat yang bisa dia jawab. Namun, dalam hati dia sedikit cemas. Bahan obat yang digunakan Xiao Yan untuk pemurnian ini tidak cocok dengan pil obat tingkat 9 yang dia berikan pada Xiao Yan. Dengan kata lain, kecuali Xiao Yan memiliki formula obat tingkat 9 yang lain, dia akan melakukan sesuatu secara acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih melakukan pemurnian di lahan terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil petir dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir tertuju pada 2 individu. Kedua orang itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiao Yan. Semua orang telah mengidentifikasi pil obat Iblis Hou. Jika pil obat itu berhasil dilahirkan, itu akan menarik pil petir 9 warna. Itu akan menjadi pil petir terkuat yang muncul dalam seleksi. Xiao Yan, di sisi lain, telah menarik perhatian karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya belum menunjukkan tanda-tanda pil obat embrio sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat apapun dari naga api ini. Bang! Suara rendah dan keras tiba-tiba terdengar dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat. Iblis Tua Hou akan berhasil menyempurnakan pil obatnya. Seseorang berseru setelah melihat awan ini terbentuk. Setan Tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyuman jelek. Dia sambil tertawa melirik ke arah Xiao Yan. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum menampakkan 9 warna. Itu memang pil petir 9 warna? Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Haha, Yao Chen, sepertinya orang tua ini yang menang kali ini. Iblis Tua Hou memandangi awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di tengah kerumunan, dan tertawa dingin. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Mungkin bukan itu masalahnya.
Wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiao Yan, yang menutup matanya, perlahan membukanya saat ini.